Akhirnya, Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Gugatan dengan nomor perkara 90-PUU-21 Romawi _2023 itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta yang juga putri koordinator MAKI Boyamin Saiman Almas-Sabiru. Ahli hukum tata negara Denny Indrayana mengaku sudah memprediksi hasil putusan Mahkamah Konstitusi MK atas uji materi soal batas usia capres dan cawapres akan memberikan Gibran Rakabuming Raka peluang jadi peserta Pilpres 2024. Komposisi 5/4 itu, Denny menjelaskan 5 setuju mengabulkan dan 4 menyampaikan pendapat berbeda, alias memberikan dissenting opinion atau menyatakan perbedaan pendapat. Fenomena itu, Denny Indrayana melihat ada skenario karena putusan ini sangat penting menyangkut kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat itu, Denny memprediksi ada kemungkinan pula putusan akan sama kuat alias imbang 4/4 antara yang mengabulkan dan yang menolak permohonan. Oleh karena itu, dia melihat penentu putusan ini menurut pasal 54 ayat 8 Undang-Undang MK berada di Ketua Hakim MK, Anwar Usman yang juga adik ipar Presiden Jokowi. Jokowi tak ikut campur. Presiden Joko Widodo Jokowi menegaskan dirinya tidak mencampuri urusan penentuan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden cawapres. Hal itu diucapkan Jokowi ketika ditanya mengenai apakah putra sulungnya bakal maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024 ini. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dari partai politik, sehingga ia meminta langsung menanyakan hal ini pada partai politik terkait. Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Prabowo langsung rapat. Partai Gerindra menggelar rapat internal di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto pada Senin malam, 16 Oktober 2023. Rapat itu digelar pasca Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk bertarung pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra, Sukmi Dasko Ahmad, yang ditemui di kediaman Prabowo tak membantah rapat tersebut mereka gelar untuk melakukan konsolidasi pasca putusan MK. Meskipun demikian, dia menyatakan bahwa dalam rapat itu tak hanya membahas soal Pilpres 2024 saja. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan dalam 1-2 hari ke depan, Prabowo Subianto dan para ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju akan menanyakan kesediaan Gibran untuk menjadi cawapresnya. Ini mungkin 1-2 hari ini Pak Prabowo bermusyawarah dengan para ketum lalu akan memutuskan. Kalau sudah, nah baru kan ada semacam pembicaraan dengan yang bersangkutan apakah berkenan atau tidak. Gibran bisa ikut Pilpres 2024. Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal putusan tersebut. Menurutnya, jika memang MK menyatakan kepala daerah tak bisa Pilpres meski belum 40 tahun, artinya Gibran bisa ikut Pilpres 2024. Kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, itu boleh. Kalau putusannya berbunyi begitu ya
artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Artinya dia bisa membuat ketentuan lain dari yang ada di undang-undang, yang prinsipnya itu mencoret, sebenarnya bukan membuat. Mahfud MD menegaskan bahwa putusan MK sudah berlaku sejak putusan tersebut diketok. Di sisi lain, dirinya berharap agar putusan MK tak dijadikan alasan untuk menunda pemilu. Suka tidak suka, ia meminta semua partai politik harus terus mengikuti proses tahapan pemilu yang sedang berjalan. Saya berharap jangan sampai ini menjadi alasan untuk menunda pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Sementara Ketum PBB Yusril Iza Mahendra menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat yang diputuskan MK. Respon PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan, Megawati tak mengumpulkan elit PDIP usai putusan itu dibacakan MK. Nggak ada, yang ada kan peresmian kantor partai. Justru di tengah berbagai dinamika politik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Ibu Mega santai-santai saja. Megawati, Ibu Dia, justru lebih banyak melakukan kegiatan kepartaian hari ini. Misalnya meresmikan 24 kantor baru di beberapa daerah di Indonesia. Selama 2 tahun ini kami membangun 126 kantor partai, ada rumah sakit Bung Karno, ada 2 sekolah partai, dan sebagainya. Sehingga kami tetap melakukan kelembagaan partai agar di tengah-tengah berbagai dinamika politik. Oleh sebab itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP tak terpengaruh oleh berbagai dinamika politik eksternal. Anies tak ambil pusing. Bakal calon presiden Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan buka suara soal berbagai putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait gugatan batas usia Capres dan Cawapres di Pemilu 2024. Anies berujar seluruh putusan MK harus dihormati dan dihargai. Ia pun merasa tak masalah dengan putusan tersebut. Jadi keputusan itu kita hormati, kita hargai, dan bagi kami fokusnya adalah untuk mendaftar pada tanggal 19 besok. Hal ini pun tegas Anies tak akan mengganggu fokusnya dalam pendaftaran ke KPU nanti. Jadi tidak ada hal yang mengganggu fokus. Sepanjang hari juga kita fokusnya pada persiapan untuk tanggal 19 itu. Lebih lanjut, ia juga merespon soal potensi melawan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 nanti. Anies menegaskan bahwa sampai saat ini ia belum mengetahui siapa lawannya di 2024 nanti. Kita belum tahu. Yang kita sudah tahu adalah keputusan MK. Tentang siapa yang nanti menjadi pasangan, kita belum tahu sekarang. Jadi sebelum ada kepastian saya juga tidak mau berspekulasi. Maka itu kita fokusnya pada pendaftaran. Dasar keputusan MK soal syarat Capres atau Cawapres. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-21 Romawi /2023 itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Sabiru. Hakim MK mengabulkan sebagian gugatan, mengadili mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusannya Senin 16 Oktober 2023.
Anwar mengatakan, MK telah menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Salah satu hakim MK, Guntur Hamzah mengatakan, pertimbangannya mengabulkan gugatan itu karena beberapa negara telah mengatur batas usia pemimpinnya di bawah 40 tahun. Guntur menyatakan dengan mengubah batas usia capres menjadi di bawah 40 tahun dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya generasi muda untuk berkiprah dalam konstitusi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Dari 9 hakim MK yang memutus perkara tersebut, ada 2 hakim yang memiliki alasan berbeda, concurring opinion, yakni Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Serta terdapat 4 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion, yakni Soldi Isra, Arif Hidayat, Wahidudin Adams, dan Suhartoyo. Sosok Almas Sabiru. Almas Sabiru merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta Unsa. Almas adalah anak dari koordinator Maki Boyamin Saiman. Dalam gugatannya, Almas meminta agar Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan frasa berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam petitumnya, Almas menyampaikan alasannya mengubah frasa tersebut karena dirinya merupakan pengagum Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Sebelumnya, MK telah menolak gugatan dengan nomor 29/PUU-21 Romawi /2023, 51/PUU-21 Romawi /2023, dan 55/PUU-21 Romawi /2023, yang pada intinya meminta MK melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para penggugat yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia PSI, Partai Garuda, dan perwakilan 3 kepala daerah itu meminta pasal 169 huruf Q undang-undang tersebut yang mengatur tentang batas usia capres atau cawapres minimal 40 tahun diubah menjadi minimal 35 tahun dan memiliki pengalaman menjadi penyelenggara negara.